Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok akuntansi keuangan daerah kelas C1 angkatan 2020. Saya Anastasia Pananginan, Saya Vicky Malasan, saya Putri Bunga, saya Fadil Eko, saya Rizka Muhammad, saya Rizka Muhammad. dan di video kali ini kami akan membahas 4 materi, yaitu materi yang pertama adalah laporan keuangan pemerintah daerah, materi yang kedua aktiva tetap, materi yang ketiga akuntansi piutang, dan materi yang keempat akuntansi persediaan. Dan berikut videonya. Kita masuk dalam materi yang pertama dengan judul Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan Pemda adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD, yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator. Proses pembuatan laporan keuangan Pemda ini pada dasarnya sama dengan proses pembuatan laporan keuangan yang telah dijelaskan dalam prosedur sebelumnya. Perbedaan utama adalah adanya jurnal eliminasi untuk menghapus reciprocal account atau akun RK PPKD di laporan keuangan SKPD dan akun RK SKPD di laporan keuangan PPKD. Selanjutnya kita masuk dalam langkah-langkah, yaitu langkah yang pertama, rekapitulasi neraca saldo. Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi neraca saldo setelah penyesuaian baik dari SKPD maupun dari PPKD. Nilai tersebut diletakkan di kolom neraca saldo yang terdapat pada kertas kerja. Langkah yang kedua yaitu jurnal eliminasi. Akuntansi PPKD kemudian membuat jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan eliminasi atau saldo pada akun-akun yang bersifat reciprocal. Akun reciprocal adalah akun-akun rekening koran atau RK yang merupakan jenis akun perantara dan bersifat sementara. Selanjutnya, langkah ketiga, neraca saldo setelah penyesuaian. Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian pada neraca saldo berdasarkan jurnal eliminasi yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian yang terdapat pada kertas kerja. Langkah yang keempat, identifikasi akun-akun LRA. Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi anggaran dan memindahkannya ke dalam kolom laporan realisasi anggaran yang terdapat pada kertas kerja. Langkah yang kelima, identifikasi akun-akun neraca. Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen neraca dan memindahkannya ke kolom neraca yang terdapat pada kertas kerja. Langkah yang keenam, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk laporan realisasi anggaran, yaitu pendapatan, belanja, dan biaya. Langkah ketujuh, LRA dan neraca. Setelah jurnal penutup selesai dibuat, selanjutnya akuntansi PPKD menyusun laporan realisasi anggaran dan neraca. Langkah yang ke-8, konversi SAP. LRA dan neraca yang dibuat oleh akuntansi PPKD yang dihasilkan oleh sistem ini yang menggunakan format atau klasifikasi akun pendapatan dan belanja yang terdapat pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang berbeda dengan standar akuntansi pemerintah. Langkah yang ke-9, laporan arus kas. Laporan keuangan berikutnya yang harus dihasilkan oleh Pemda adalah laporan arus kas. Contohnya LRA dan neraca. Tujuan umum laporan keuangan daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas. Jenis laporan keuangan. SKPKD diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan arus kas. Pertama, laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa A. Laporan realisasi anggaran SKPD, B. Neraca SKPD, C. Laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, D. Laporan perubahan ekuitas, dan E. Catatan atas laporan keuangan SKPD. 2. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa A. Laporan realisasi anggaran PPKD, B. Neraca PPKD, C. Laporan arus kas, D. Laporan operasional, E. Laporan perubahan ekuitas, dan F. Catatan atas laporan keuangan PPKD. 3. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan perubahan SIL atau SAK, C. Neraca, D. Laporan operasional, E. Laporan perubahan ekuitas, F. Laporan arus kas, dan G. Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran SKPD, PPKD atau pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD, PPKD atau pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD, PPKD atau pemerintah daerah secara tersanding. 1. Pendapatan LRA basis kas. 2. Belanja basis kas. 3. Transfer. 4. Pembiayaan. 5. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil investasi. 2. Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai 1. Aset, 2. Kewajiban, 3. Ekuitas. 3. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan keuangan berikutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Kita masuk pada prosedur sistem akuntansi pemerintah daerah. Prosedur sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan siklus akuntansi dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan mulai jurnal atas bukti keuangan diposting ke buku besar, kemudian terhadap pos-pos buku besar yang memerlukan rincian dibuatkan buku pembantu.
Semua transaksi atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah. Pencatatan dilakukan secara kronologis sesuai terjadinya transaksi atau kejadian keuangan. Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar sesuai dengan rekening yang berkenaan. Buku besar ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan. Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya. Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu. Berikutnya, penanggung jawab pelaporan keuangan. Penanggung jawab pelaporan keuangan berada di tangan pimpinan entitas. Dalam pelaporan keuangan, entitas dibedakan menjadi dua, yaitu entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan satu organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan. Yang kedua, entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Selanjutnya mengenai penanggung jawab pelaporan keuangan. Penanggung jawab pelaporan keuangan berada di tangan pimpinan entitas. Dalam pelaporan keuangan, entitas dibedakan menjadi dua, yaitu ada entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah pemerintah yang diwakilkan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset atau DPPKA. Dan yang kedua yaitu mengenai entitas akuntansi, yaitu adalah unit pemerintahan, pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Selanjutnya, laporan keuangan pemerintah, provinsi atau kabupaten atau kota dikeluarkan 2 kali dalam 1 tahun anggaran, yaitu pertama yaitu semester yang mencakup periode Januari sampai Juni, dan selanjutnya itu ada tahunan yang mencakup periode Januari sampai Desember. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai laporan keuangan Pemda. Disampaikan terima kasih.